Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'du. Kita kembali di pembelajaran virtual mata kuliah kewirausahaan, dan kali ini kita akan membahas singkat tentang ide dan peluang usaha. Gitu. Jadi hari ini kita akan bahas tentang ide dan peluang usaha secara singkat, dan nanti mudah-mudahan ini menjadi bahan untuk teman-teman membuka atau memulai kegiatan entrepreneurship-nya. Baik, rekan-rekan, yang namanya peluang, selama ada manusia, peluang usaha selalu terbuka. Sekali lagi, patokannya ketika ada manusia, maka peluang itu pasti akan ada dan bahkan banyak. Kenapa? Karena alasannya adalah manusia itu pertama punya need, kebutuhan, kedua punya problem atau masalah, dan ketiga punya want atau keinginan. Maka siapkan jawaban untuk need, problem, dan want itu. Insya Allah produk kita akan menjadi produk yang berpeluang laku di pasaran, bahkan laku keras, selama basisnya ini produk adalah kebutuhan manusia, ini produk adalah solusi untuk masalah manusia, dan jawaban untuk want-nya manusia. Jadi itu. Nah, selanjutnya terkait dengan ide, ide usaha itu sumbernya bisa dari beberapa hal. Pertama, bisa dari hal-hal yang sedang tren. Silakan oleh teman-teman dilihat, dianalisa hari ini yang sedang tren apa, maka itu bisa menjadi sumber ide usaha kita. Hanya tentunya harus ada diferensiasi, pembeda dengan yang sudah ada. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari people's problem, dari masalah orang. Jadi ketika orang punya masalah, nah di sini akan ada ide untuk membuka usaha. Atau juga people's need, kebutuhan orang. Ketika orang punya kebutuhan, nah di sini pasti ada peluang. Kalau lagi musim hujan, orang banyak ada masalah nggak? Ada masalah, misalnya kehujanan. Nah, biar tak kehujanan, siapkan produk bernama payung buat pejalan kaki misalnya, atau jas hujan bagi pengendara motor, atau jas hujan khusus untuk akhwat. Nah, itu adalah ide bisnis yang kita ambil dari people's problem. Jadi hari ini orang banyak masalah, benar nggak? Anda, saya pasti banyak masalah. Dan ketika kita menganalisa apa masalah orang, kemudian kita siapkan produknya untuk memecahkan masalah tersebut, insya Allah produk kita akan laku. Kemudian juga your problem, masalah kita. Sekarang setelah kita menerawang masalah orang, silahkan terawang masalah teman-teman. Apa masalah yang teman-teman hadapi saat ini? Nah, itu bisa menjadi ide usaha, karena tiap orang itu ada yang hampir sama problemnya dengan kita. Ketika kita punya masalah, maka masalah kita bisa menjadi sumber ide usaha yang juga bisa saja beririsan dengan masalah orang lain. Yang keempat, other success. Orang yang sekarang sudah sukses berbisnis, sukses jualan, itu bisa menjadi sumber ide. Ya, orang jual bubur luar biasa lakunya. Nah, itu jadi sumber ide. Tetapi sekali lagi, ketika kita harus melihat, menganalisa other success, kesuksesan orang lain, maka harus ada pembeda. Ya, ada diferensiasi. Apa bedanya usaha kita dengan usaha orang lain walaupun satu segmentasi? Apa
uniknya produk kita dengan produk orang lain meskipun satu jenis produknya. Nah, itu kita harus pandai-pandai menganalisa tersebut. Kalau kita ingin meng-ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Yang kelima adalah research atau riset. Nah, ini yang harus kita lakukan karena bisnis bukan hanya intuisi, insting, tapi bisnis juga harus dilakukan dengan riset. Di kali ini saya akan sampaikan 3 research. Pertama adalah riset target market. Ya, kita tentukan customer segment dimension atau dimensi segmentasi customer kita. Apakah single atau multi-sided market? Apa itu? Single market misalnya satu produk buat satu orang atau satu customer, nggak bisa 2 customer. Itu ya. Kalau multi-sided market, satu produk bisa untuk 2 customer. Misalnya Facebook, Google ya. Facebook itu sebuah produk yang bisa digunakan oleh 2 market. Pertama kita user. Kita pengguna Facebook, bermedia sosial, ya, bermedsos ria, ya, kita sharing, kita kemudian juga interaksi. Nah, itu kita user. Atau Facebook juga target marketnya adalah advertiser, pengiklan. Jadi selain kita user Facebook, ada juga pengiklan yang menggunakan Facebook. Dua orang. Google demikian juga ya, sama ya. YouTube juga demikian kan. Ada user, ada advertiser. Nah, kita mau yang mana nih produk kita? Nah, kita tentukan. Kedua, customer karakteristik. Karakter konsumen kita itu apa? Pertama, demografi, usia, gender, kemudian habitnya seperti apa, hobi, passion, penghasilannya seperti apa, pendidikan, dan lain-lain. Silakan oleh teman-teman di riset. Kita mau masuk ke pasar yang usia apa? Ya, kita mau masuk ke gender perempuan atau laki-laki. Dan sebagainya. Tidak usah kita kemudian global. Cukup kita tentukan satu gender misalnya. Saya jual produk perempuan. Nah, kemudian usianya sekian, kemudian penghasilannya sekian, itu kira-kira oleh kita. Kemudian juga pendidikannya seperti apa. Nah, itu demografi. Kemudian yang kedua adalah geografi. Orang tersebut tinggal di mana? Di kota, di kampung, atau di mana misalnya. Itu ditetapkan juga. Yang ketiga adalah psikografi atau kenyamanan, kepuasan customer. Kita pun harus menganalisanya itu. Ketiga adalah customer problems and needs. Yang tadi, analisa, riset, apa masalah orang hari ini. Apa kebutuhan orang hari ini. Kita kemudian harus riset. Ya. Ketika banyak orang dengan masalah yang beda-beda, kita ambil masalah yang satu, yang tingkat masalahnya masif misalnya. Hampir banyak orang sama masalahnya. Kita kemudian ambil. Laundry itu adalah problem. Ya, ketika orang sudah mulai malas ya mencuci. Atau di sebuah daerah nggak ada air. Ya. Atau misalnya tidak bisa mencuci pakaian yang khusus, harus pakai laundry. Nah, itu adalah problems gitu ya. Rumah makan demikian juga bagi para musafir. Resto itu adalah sebagai sebuah pemecah problem ketika mereka kelaparan gitu ya. Mereka akan mencari pemadam kelaparan gitu, seperti itu. Itu riset target market. Tentukan market kita mau yang mana gitu. Yang kedua adalah riset produk. Nah, setelah kita menentukan target market, gendernya, usianya, pendidikannya, kemudian juga tempat tinggal dan sebagainya, maka kita tetapkan kira-kira untuk orang seperti ini produknya
bagaimana gitu. Kira-kira untuk orang kota itu apa produk yang bisa memecahkan masalah mereka? Kira-kira untuk perempuan karir apa kebutuhannya, apa masalahnya? Kita siapkan produk sesuai dengan hasil riset yang pertama tadi. Atau yang kedua, bisa lebih mudah riset di Google Trends. Ya, Google Trends itu ada fasilitas kita riset. Ya, pertama-tama teman-teman cek semua produk yang laku apa saja. Kemudian dibandingkan di apple to apple kan gitu, atau di head to head kan. Misalnya yang laku itu misal ya pelangsing, kemudian juga hijab, kemudian juga kaos kaki, kemudian sepatu misalnya, kemudian apalagi ya sandal misalnya. Nah, yang 5 ini kemudian di head to head kan di Google Trends. Yang 5 ini kira-kira mana yang lebih tren, mana yang lebih diminati. Misalnya ternyata sepatu tuh. Nah, sepatu ini sepatu siapa? Perempuan kah atau laki-laki kah? Kita riset lagi. Oh, ternyata sepatu perempuan yang lebih banyak diminati. Maka pilihannya jualan sepatu perempuan. Yang mana sepatunya? Ada high heel kan gitu. Ada yang flat shoes dan sebagainya. Kemudian head to head kan lagi. Oh, ternyata sepatu sport yang paling banyak diminati. Maka pilihannya adalah sepatu untuk perempuan dan sepatu sport. Nah, itu teman-teman ya. Seperti itu di Google Trends, silahkan teman-teman bisa buka. Kemudian yang selanjutnya, research channel. Bagaimana menyalurkan produk kita kepada target market. Bagaimana kita memarket produk kita agar bisa terjual gitu. Setelah kita menentukan target market, setelah kita menentukan produknya, bagaimana ini produk sampai kepada target market. Research channelnya. Pertama, promosinya harus jelas. Kemudian penawaran juga harus kreatif, ya, inovatif gitu. Ya, banyak ya, ada upselling, hard selling dan seterusnya. Teman-teman pelajari itu. Kemudian yang paling pasti adalah medianya apa. Nah, itu yang pokok itu medianya apa. Apakah mau offline atau ke online? Kalau offline di mana tempatnya? Bagaimana tempatnya? Kemudian kalau online apa saja yang harus disiapkan dan seterusnya. Ini menentukan loh teman-teman ya. Menentukan ketika teman-teman sudah punya target market, sudah punya produk, bingung gimana cara jualannya. Nah, ini jangan sampai gitu. Harus disiapkan minimal 3 dulu ya tadi ya. Pertama, target market harus jelas. Kedua, produknya juga harus benar-benar dibutuhkan, pemecah masalah atau diinginkan. Yang ketiga adalah research channel. Bagaimana kita menyalurkan produk itu kepada target market kita. Gunakan promosi yang menarik, penawaran yang unik, ya. Kemudian juga gunakan media yang tepat. Itu ya kawan-kawan. Ini sebagai sebuah bahan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan bila teman-teman ada yang ditanyakan, silakan bisa komen di channel ini, di video ini. Dan juga jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini untuk pemberdayaan bisnis UMKM. Oke, juga harus ingat like dan share. Itu sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.